Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya sedang berada di SDN Aweh 2 Kecamatan Karanganyar dalam rangka mengikuti sosialisasi safari jaket sekolah yang dilaksanakan oleh Basnas Kabupaten Lebak. Hadir dalam pertemuan ini adalah Korwil Kecamatan Karanganyar dan Kepala SD serta SMP yang ada di Kecamatan Karanganyar serta Basnas Kabupaten Lebak sebagai penyelenggara kegiatan. Bagaimana jalannya kegiatan ini? Mari kita ikuti bersama-sama. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadratil mukarramun, para guru, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat, yang kami hormati dan kami banggakan Ketua Korwil Pak Taufik, alhamdulillah hadir beliau, juga yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Haji Hayat. Terima kasih atas kehadiran, juga para bapak dan ibu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan kesepuhan kami di Basnas ini, beliau Pak Haji Juanda, beliau kesepuhan kami, sehingga segala langkah-langkah kami biasanya konsultasi dengan beliau. Jadi mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau ini, saya suka bertanya kepada Pak Haji Juanda, Pak Haji, Ibu Haji suka ngerawat enggak? Padahal sebenarnya istirahat gitu ya, tapi beliau karena tadi itu sehingga dalam istilahnya tiada pengabdian tiada henti beliau mengatakan. Mudah-mudahan kita akan dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa taala. Waduh, masih kayak ini ya. Masih kayak bawa sendiri dari Cileres ke sini. Saya kadang-kadang malu. Biasanya Pak begitu ya. Soal zakat sekolah ini baru 2 tahun. Kalau kemarin hanya di Kecamatan Rangkas Bitung. Kalau sekarang sudah di Pak Ketua Dapil 1 atau wilayah 1 ya, Rangkas Bitung, Karanganyar, Waduk dan Cibadak. Jadi pertama-tama memperkenalkan dulu ya Basnas, kalau dulu Basda. Kenapa? Karena dulu itu undang-undangnya tahun nomor 28 tahun 98 ketika Pak Habibie beliau baru zakat ini diundangkan. Di Indonesia ini kan negara aneh ya, artinya bukan negara sekuler. Kalau sekuler itu agama kan tidak dipikirkan oleh negara. Tapi bukan negara Islam. Tapi bukan negara Islam, negara bukan berarti tidak. Tetap ya Indonesia ini artinya seluruh agama, apapun agama yang di Indonesia tetap negara mengayomi. Di antaranya adalah sehingga zakat ada undang-undang dulu tahun 99 yang Pak Habibie. Sekarang ada baru lagi, makanya dulu di Lebak ini ada Perda Pak Haji Juanda ya, tahun nomor 13 tahun 2005. Waktu itu saya dengan Pak Ustadz Al-Arabi kebetulan dulu ya di BD Dewan itu pembentukan peraturan daerah tentang zakat dan pengelolaan zakat. Tapi itu masih payung hukumnya Undang-Undang 38 tahun 1999. Makanya sebetulnya harus ada yang diganti. Kemarin yang tadi itu
karena sekarang sudah ada diubah undang-undangnya itu dari sekarang tahun nomor 23 tahun 2011. Ini sudah 13 tahun undang-undangnya. Jadi kalau dulu ada ketua umum, kalau sekarang sistemnya dengan komisioner atau pimpinannya. Pimpinan ada 5, saya sendiri sebagai ketua, wakil 1 bidang pengumpulan Pak Haji Ajib, mungkin kenal ya Pak Haji Ajib, beliau dulu di BP 2. Kalau misalkan dinas pendidikan ini cantolannya adalah Departemen Pendidikan, kalau kami yaitu teater non struktural, kemana gitu kesannya, seperti KPU gitu. Surat At-Taubah ayat 103, yaitu khudh min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Jadi ketika doa, kan, makanya banyak juga ini sekarang ada malah ada yang bertanya kepada di sebuah pengajian, bertanya kepada Ustaz, saya sebagai PNS biasanya dipotong oleh gitu ya, dipotong oleh bahasanya dipotong kan, dipotong oleh bendahara, langsung saya tidak tahu nyawa gitu, ya kan, gitu kadang-kadang gitu. Ya, misalnya berita kalau begitu, udah zakat tadi di kampung, yang sama di kampung. Kalau itu katanya tidak sah. Padahal gini, dalam ayat ini hud itu adalah dalam bahasa tafsir itu al-amru lil wujub, amar. Jadi kata perintah ini kan hal perintah atau larangan harus dengan ada kekuatan. Jadi makanya baginda Rasul ketika zakat ini, karena zakat ini nanti di surat At-Taubah ayat 60 bahwa zakat itu diberikan, disampaikan kepada 8 golongan, di antaranya ada amil. Harus ada amil zakat. Jadi ibadah sholat, zakat, puasa, nggak usah ada panitia. Sekarang kita mau berpuasa ada panitia yang dulu, mau sholat ada panitia, nggak ada panitia nggak sholat, nggak bisa. Tapi kalau zakat ini khusus, kenapa? Karena baginda Rasul ketika itu untuk zakat itu ada, yaitu beliau mengutusnya namanya Mu'adz bin Jabal. Jadi seorang sahabat yang ilmunya mumpuni, akhlaknya juga baik. Kenapa? Karena dalam pengelolaan zakat ini, karena berupa uang, gitu kan, biasa orang itu bisa berubah. Tahta harta wanita kan berubah kuota. Biasanya begitu. Jadi opat namanya. Sapari zakat ke sekolah-sekolah itu sama kemarin dengan ide beliau ini, karena brilian alhamdulillah. Ya, kemarin itu di Kecamatan Rakas itu seluruh SD dan SMP mengumpulkan. Jadi kan kalau gurunya udah dititipkan, bahasanya dititipkan ya. Kalau dipotong lekat, kayaknya jual itu teh. Padahal mah jangan dirampok teh. Padahal mah memang sebetulnya dalam apa hud, sebab dilama. Ambillah sebenarnya gitu. Cuman karena kita malah mau terjakat sih, gitu kan. Paling air ngerombong. Jadi lanjut ya. Terus jadi itu ada yang makruh. Makruh itu setelah Idul Fitri kita lupa. Itu makruh. Kalau sampai sampai sore itu hukumnya haram, apalagi besok. Jadi maksudnya kita lupa tidak memberi zakat, ingat-ingat asar, terus sholat isya. Astagfirullahaladzim, Idul Fitri, Fitrah, maka kita
zakat fitrah di sana sah zakatnya, tetapi menang dapat bonus dosa. Bonus dosa. Kenapa? Karena tidak melaksanakan itu sebelum. Ibu jadi gitu ya. Jadi melaksanakan saum fitrah itu ada yang menang boleh, yaitu dari awal bulan puasa. Tapi kalau sebelum bulan puasa itu mah tadi itu pertama bukan zakat dulu, tapi titip kepada bendahara ya barangkali itu. Tapi untuk sekarang dan insya Allah untuk tahun ke depan tidak ada lagi, artinya sebelum puasa harus diambil gitu ya. Jadi kalau sampai tadi itu meragu-ragukan, ragu-ragu. Nah ini di Undang-Undang nomor 23 poin. Jadi Basnas itu tadi sudah disampaikan, Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang kolom zakat, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 itu tentang penjelasannya. Selanjutnya ada nih pasal 38. Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Jadi di Indonesia, karena ini undang-undang ini sudah disahkan oleh Dewan, ketika undang-undang disahkan oleh Dewan berarti sudah mengikat. Beda dengan fatwa ulama. Walaupun fatwa MUI kan ada dari mulai pusat sampai daerah ada MUI. Fatwa MUI tidak mengikat, artinya tidak ada sanksi. Tapi kalau ini karena undang-undang ada sanksi. Ini hebatnya undang-undang itu. Dia ketok palu DPR itu sakti. Padahal belum tentu paling ngaji ya. Betul? Kan gitu. Belum tentu. Makanya elpati. Si Uhuy itu menang apa? Sampai 2 juta itu dia suaranya, luar biasa. Luar biasa. Jadi ada di Jawa Barat itu ada 4 saja. Yang satu Uhuy 5.300.000. Yang kedua itu perempuan, 3-nya perempuan. Di 4 itu ada perempuan DPD, termasuk ada Jian Pair, ada hanya 1.000 suaranya 1.000, 1 juta lebih. Itu jadi kesaktiannya palu DPR itu bisa mengikat. Jadi misalnya kan Al-Quran itu kan nggak ada sanksinya Al-Quran. Terus fatwa nggak ada sanksinya, tapi Al-Quran udah heran. Makanya bahasan itu mohon doanya kepada seluruh para hadirin, para bapak dan ibu, yang insya Allah doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijabah. Mudah-mudahan kami ini bisa melaksanakan amanah. Karena landasan hukumnya tadi Al-Quran, berarti kami ini harus aman syar'i, aman syariat. Yang kedua, karena diatur oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan di Indonesia, berarti mudah-mudahan aman regulasi. Dan juga sebagai negara kesatuan Indonesia, maka mudah-mudahan kami juga aman NKRI. Kenapa? Karena kemarin itu banyak ya, artinya lembaga. Jadi ada lagi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Kalau di Imam Muhammadiyah ada Lazisbu, Lazis NU, Lazis Persis. Ada lagi yang oleh masyarakat, ada yang tingkatnya provinsi, ada Lazis Harpa. Kalau di kita di Kabupaten Lebak ada satu, yaitu LAS yang sudah resmi artinya. Nah, jadi LAS itu lembaga amil zakat harus ada izinnya dari Kanwil Kemenang, ada ya. Jadi Kanwil Kemenang. Tapi kalau yang di kabupaten harus ada rekomendasi dari Basnas. Jadi yang direkomendasi oleh Basnas Lebak, LAS di Kabupaten Lebak itu yaitu Nur Hasanah Perwira yang diicu gitu. Ada ini ada TK dan jadi dilarang sebetulnya. Jadi setiap orang dengan sengaja dan melanggar ketentuan dimaksud dalam pasal 32 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta. Jadi kalau misalkan ada masjid misalkan menyakun malah kemudian mencatat infak dan sedekah, sebetulnya menurut undang-undang ini, tapi
polisi kayak perilaku sih para kiai ditewak gitu ya. Makanya ini undang-undang ini sulit untuk dilaksanakan. Nah, cuman ini artinya pasal 38 ini untuk dalam kenapa? Karena gini, kalau misalkan artinya tidak ada aturan, tidak peraturan. Karena kalau Basnas itu harus ada laporan. Jadi Basnas harus laporan ke Basnas ke provinsi. Provinsi harus laporan ke Basnas. Kalau tidak, setiap tahun kita ada yang namanya audit internal maupun eksternal. Makanya seperti misalkan alhamdulillah kami sudah beberapa tahun ini ada wajar tidak tanpa pengecualian. Alhamdulillah. Seperti baik seperti pemerintah baik ya. Jadi dari pusat namanya Basnas RI, provinsi Basnas RI, Basnas provinsi, tanda tangan gubernur. Kalau pusat dari Dimas atau Kemenang. Kalau kami dari Basnas kabupaten oleh bupati, jadi bupati. Cuman kalau tanda tangan SK para bapak dan ibu mah bisa dikebanjabarkan santai. Maklum saja. Dulu ngantor nama di Dewan, tapi sekarang mohon masalah. Mantap. Jadi mana boleh? Jadi SK jadi maksudnya tadi ibu karena Basnas Lebak ini sekarang apa? 40.000 amplop ya? 2 kita tadinya kan biasanya penerimaan jadi dari Blitar ini kalau misalkan secara dari PASN ada 13.000, setiap ASN kan 2 yang ke Basnas 2 ya. Kalau misalkan suami istri 3. Kalau rata-rata 2, berarti 13.000 kali 2 berarti 13.000 kali 2 26.000 kali 40.000. Coba ada ya kali 40 kita akan menerima fitrah dari ASN 1 miliar kan? 1 miliar 4 itu 1 miliar lebih kalau misalkan semuanya ke Basnas ASN. Betul kan? Tetapi kan nggak semua. Ada yang tidak pernah puasa, tidak pernah sholat. Ada. Yang non muslim, tapi nggak banyak kan? Yang non muslim. Tapi memang seperti Pak karena kalau misalkan biasanya kalau kita targetkan 1 miliar lebih, kita memperoleh kemarin hanya 700 juta. Makanya ditambah oleh keuangan yang ada di Basnas. Karena tadi kita ingin 1 miliar 200 dibagi 40 berarti sekitar 30.000 ya, 30.000 amplop. Ya tadi itu untuk kecamatan aja, kecamatan ya untuk desa-desa yang menurut kecamatan sekarang 25 kali 345 desa, berarti kan berapa itu? Udah. Jadi walaupun tadi rata-rata gitu ya, kadang-kadang di APG ditaruh di Cimangunten. Saya lihat kan. Jadi sebelumnya dari kecamatan ke Basnas, wah yang akan dibagikan tadi gitu kan. Sekarang 25 ke Basnas, dari Cimangunten berapa? Kita melekas. Kadang-kadang Bu, iya, udah sama ijah terus kan teh. Kesek deh, ya, ma ijah terus saya belum dituliskan apa? Pak, Bu Sekdes kan juga, Sekdes apa? Bu Sekdes ini kenapa dimasukkan lagi? Nyata baru datang orang jadi kopas apa yang dulu, masukkan lagi. Maksudnya gini. Kalau misalkan orang misalkan ibu anak-anaknya zakat di sini, fitrahnya di sini, maka dikumpulkan setelah terkumpul, maka 40
40%. Audit 40%. Sebetulnya namanya itu UPZ, unit pengumpul zakat, pengumpul sebetulnya. Jadi kembali tadi di provinsi ada Basnas provinsi, di ada Basnas kabupaten, di kecamatan ini ada nama UPZ kecamatan, namanya unit pengumpul zakat. Dia hanya mengumpulkan. Nah sama di sekolah juga. Nah ini nanti dibentuk audit ya, UPZ sekolah, ya, sekolah AW 1, AW 2, AW 3. Nah ini kumpulkan di sini, ada ketuanya, ada wakil, ada bendahara, dan sekretaris, ada bendahara, tercatat semua. Nah nanti setorkan ke catatannya gitu. Nanti karena di sini kan mungkin pasti lah ibu kepala tahu dari sini itu mobil ayah itu gaduh di dia sekitar sekolah. Boleh. Atau misalkan menjaga sekolah juga. Ya, kalau nyalnya nggak jadi PPK nggak ada formasi kan, nggak ada formasi yang termasuk sekolah. Jika ada masa seharusnya seumur hidup namanya gitu. Nah bisa, artinya oh iya kasih. Jadi yang lebih tahu adalah lebih tahu daripada kami kan. Kami pada itu terapal. Jadi ada maman segala macam kan gitu. Kalau dia itu mustahil Pak. Pelan? Guru kayaknya mustahil gitu ya. Penjara tuh. Iya. Bahaya. Bahaya. Jadi nanti ada kriteria yang sebetulnya. Ya. Yang kakak. Dia sama perjuangannya. Jadi itu barangkali jadi mudah-mudahan untuk ke depan kalau misalkan sekolah-sekolah ini anak-anaknya bisa mengumpulkan di sini, ada misalkan nanti, tapi artinya yang akan dikasih di sini berapa orang nanti tetap ke hasilnya laporan supaya nanti, tapi artinya dari desa, misalkan mungkin ada nanti dari desa atau misalkan kita kalau misalkan masih kurang di sini masih kena ayah ya, tapi bisa. Atau misalkan untuk ke depan, malah ke depan bukan hanya fitrah, bisa zakat mas, bisa zakat mall, zakat mall bang, kamu mulai zakat mall, zakat segala macam, zakat pertanian, zakat pertanian juga bisa di sekolah ini jadi UPZ, unit pengumpul zakat. Ke depan itu diberikan sebab yang punya wilayah mah sebetulnya kan sekolah desa-desa ini ya. Jadi mungkin ke depan bisa kerjasama dengan desa, sekolah-sekolah dengan desa, misalkan mengumpulkan di sini, menyerahkan di sini. Malah nanti kalau misalkan UPJ sudah berdaya, audit sampai berapa? 70% ya? 60 Pak. 60 ya, bisa 60. Sekolah ya. Jadi 60. Maksimalnya 70, tapi kalau buat sekolah kita kasih 60. Oh, iya. Jadi secara ada aturannya untuk UPJ itu ya, jadi ke Basnas. Jadi nanti juga sebetulnya dari Basnas kalau misalkan desa ini kebetulan ada masjid dan segala macam, sekarang ini ibu bapak ya barangkali itu sementara nanti audit akan menambahkan. Jadi mudah-mudahan nanti untuk tahun ini mulai di Karanganyar ini SD SMP, karena SMA itu ranahnya adalah sunnah. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Basnas Kabupaten Lebak, Pak Kiai Wawan Gunawan. Yang saya hormati Kepala Sekolah, mohon maaf Ibu Pengawas yang saya hormati, dan Bapak. Program ini diadakan yaitu dakwah zakat. Kebetulan hari ini kita sedang melaksanakan puasa, dan kita tahu bahwa di bulan puasa ini setiap kebaikan sekecil apapun dilipat gandakan sama Allah. Dan kami ingin mengajak Bapak Ibu semua, dan kami juga mohon maaf mungkin nanti kami juga akan memberatkan tugas Ibu karena kami kasih tugas pelaporan dan lain sebagainya.
Dan ini juga sebagai upaya kami untuk selalu dan terus seperti kata Pak Haji Juanda itu tak kenal lelah, terus bergerak, terus melangkah untuk mendakwahkan zakat. Makanya kami ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk melakukan kebaikan dengan cara melaksanakan kegiatan safari zakat di sekolah. Orang sukses nanti mereka sadar akan kewajiban berzakatnya itu ya. Nah, ini dasar pelaksanaan safari zakat tadi sudah disampaikan juga sama Pak Ketua. Tapi mungkin ada tambahan tadi ini ya, surat edaran tentang penghimpunan zakat dari Bupati ya, itu yang sudah dibagikan ke ibu-ibu ya sebagai tambahan legalitas. Yang selanjutnya ada izin kegiatan dari Dinas Pendidikan. Kami juga sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Alhamdulillah beliau sudah mengizinkan. Dan yang terakhir itu surat keputusan Ketua Basnas, yaitu SK. Tadi sudah disampaikan banyak sama Pak Ketua dan disampaikan terutama itu yang pasal larangan ya. Larangan tidak semua orang diperbolehkan. Dan ke depan bisa berlanjut kita ya. Ya. Mengirimkan surat undangan, tapi dalam undangan itu konteksnya himbauan aja ya, jangan sampai diwajibkan misalkan si anak diwajibkan zakat di sekolah, khawatir menimbulkan polemik ya biasanya ya. Itu himbauan aja, himbauan bahwa akan diadakan kegiatan safari zakat di sekolah gitu ya. Ya, pembelajaran. Yang selanjutnya melaksanakan pengumpulan, yaitu tadi melakukan pengumpulan JIS pada lingkungan sekolah. Ini kita fokusnya di lingkungan sekolah. Targetnya anak-anak sekolah. Kalaupun memang guru dan perangkat sekolah mau zakat di situ ya silakan. Tapi kita target utamanya anak-anak di sekolah ya. Yang selanjutnya tugasnya itu melakukan pendataan mujaki dan mustahik. Karena Bapak Ibu dikasih kewenangan menyalurkan juga, makanya tugasnya mendata mustahik. Datanya sih sebenarnya simpel aja Bu ya. Paling kita butuh nama, alamat, jenis kelamin. Kalau nik kayaknya ribet ya Bu ya. Khawatir kalau diminta nik mau dapat bantuan Bu ya. Dari sekolah. Makanya kami permudah lah, minimal itu aja dipermudah. Kami punya data mujaki, nama, alamat, jenis kelaminnya apa gitu ya. Itu untuk mujaki. Dan untuk mustahik hampir sama. Tapi kalau mustahik ada keterangan